selama Tuhan Yesus itu mati sebelum sebelum bangkit itu berapa hari, Mbak? Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik itu pernah mati selama 3 hari, 3 hari. Oh yaitu iya, sudah terjawab 3 hari. dan bangkit ya pada hari ketiga ya. Terus alam semesta ini dan seisinya kan diciptakan oleh Dia, oleh Tuhan itu ya, Tuhan Yesus. Terus yang ngendaliin alam semesta ini siapa, Bang? Berarti alam semesta ini pernah terbengkalai 3 hari dong? Berarti alam semesta ini pernah terbengkalai 3 hari dong? Oke, ketika Tuhan Yesus tubuhnya mengalami kematian, kemahakuasaan, roh keilahian Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mati. Jadi roh keilahian Tuhan Yesus tetap berkuasa mengendalikan seluruh alam semesta, baik di surga maupun di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih untuk semua sahabat yang telah berkenan hadir di channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda berupa like, subscribe, dan juga share dan juga komen-komen menjadikan ladang amal bagi para sahabat semua di dalam rangka membentengi akidah umat Islam, khususnya dari segala bentuk pendangkalan akidah yang dilancarkan oleh para pembenci-pembenci Islam. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan lagi video perdebatan antara Mikana dengan seorang pemuda. Nah, ada soalan dari pemuda ini yang membuat Mikana mau tidak mau harus menjawabnya. Nah, makanya Tuhan akan mengampuni kita. Tapi kalau kita masih mengeraskan hati, tetap nggak mau mengakui dosa kita, maka kita akan binasa. Nah, begitu saudaraku Gilang. Ya, sudah terjawab ya Mbak. Ya udah, aku terima, Mbak. Terus gini, Mbak. Selama Tuhan Yesus itu mati sebelum bangkit itu berapa hari, Mbak? Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik itu pernah mati selama 3 hari. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik itu pernah mati selama 3 hari, yaitu Oh iya, sudah terjawab 3 hari. dan bangkit ya pada hari ketiga ya. Terus alam semesta ini dan seisinya kan diciptakan oleh Dia, oleh Tuhan itu ya, Tuhan Yesus. Terus yang ngendaliin alam semesta ini siapa, Bang? Yang ngendaliin alam semesta ini siapa, Bang? Berarti alam semesta ini pernah terbengkalai 3 hari dong? Berarti alam semesta ini pernah terbengkalai 3 hari dong? Oke. Ya. Saudaraku yang baik hati, ketika Tuhan Yesus tubuhnya mengalami kematian, kemahakuasaan, roh keilahian Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mati. Jadi roh keilahian Tuhan Yesus tetap berkuasa mengendalikan seluruh alam semesta, baik di surga maupun di bumi. Ketika Yesus mati selama 3 hari, siapakah yang mengendalikan alam semesta ini? Apakah berarti alam semesta ini terbengkalai selama 3 hari? Begitu pertanyaan kritis dari seorang pemuda tersebut kepada Mikana. Tetapi kita bisa mendengar jawaban dari Mikana sendiri ya. Mikana menjawab, itu hanya badannya saja yang mati, tetapi roh keilahiannya tetap berkuasa mengatur alam semesta ini. Baik, kita akan tanggapi statement dari Mikana tersebut ya. Yang namanya Tuhan itu jelas tidak pernah mati. Ada tertulis di dalam Yesaya 32 nomor 40, sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Selanjutnya Yesaya 45 nomor 22, berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ada lagi Yesaya 45 nomor 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa
tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi tidak ada lagi Tuhan selain Dia yang hidup selama-lamanya, alias tidak pernah mati sedetik pun, apalagi 3 hari. Yang pernah mati pasti bukan Tuhan, karena memang tidak ada lagi Tuhan selain Dia yang hidup selama-lamanya. Hanya Tuhan satu-satunya yang hidup selama-lamanya. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah itu satu-satunya, Dia yang hidup selama-lamanya, alias tidak pernah mati sedetik pun, apalagi 3 hari. Lalu untuk apa Allah mengutus Yesus? Untuk mengajarkan kepada manusia hukum, aturan atau syariat-syariat yang boleh kita sebut ajaran sama seperti para nabi, rasul, utusan lainnya yang diutus oleh Allah, yaitu untuk mengajarkan hukum atau aturan atau syariat yang terangkum dalam sebutan ajaran kepada manusia. Yohanes 7 nomor 16, jawab Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, begini saudaraku, kita manusia mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita itu hanya terpental di diri kita saja. Roh kita itu tidak maha kuasa, tidak yang maha hadir, tidak ada di segala tempat, hanya ada di dalam diri kita. Ketika roh kita keluar dari tubuh kita, artinya kita sudah mati. Roh kita itu juga nggak berkuasa, nggak bisa menentukan masuk Firdaus atau masuk Hades. Tuhan Yesus yang menentukan. Itu roh manusia, roh insani. Kenapa roh kita itu nggak ada kuasanya? Karena roh kita adalah roh insani. Sementara roh yang di dalam diri Tuhan Yesus itu bukan roh insani, tapi roh Allah yang maha kuasa. Sehingga roh Tuhan Yesus yang keluar dari dalam tubuhnya itu yang maha kuasa. Dan roh Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha hadir, ada di surga, ada di mana-mana, tidak terbatas saudaraku. Itulah kenapa hanya tubuhnya saja yang mati, roh keilahiannya tetap berkuasa saudaraku. Ya, kita telah mendengarkan panjang kali lebar penjelasan dari Mikana, tetapi tanpa ada menunjukkan dalil atau ayat satupun. Dia katakan kalau manusia biasa terdiri hanya roh insani, berbeda dengan Yesus yang mempunyai roh Allah yang maha kuasa. Tetapi apakah asumsi dari Mikana tersebut sesuai dengan pengakuan Yesus sendiri di dalam Yohanes 5 nomor 30? Apakah Yesus maha kuasa? Yohanes 5 nomor 30 begini bunyinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini adalah perkataan dari Yesus. Sangat jelas dalam ayat ini Yesus mengaku tidak mampu berbuat apa-apa, tidak berkuasa, melainkan dari kehendak Tuhannya. Yesus bermula dari ketiadaan, kemudian Dia ada. Lalu bagaimana mungkin Dia yang menciptakan? Lalu jika Yesus Tuhan, kenapa Dia tidak muncul ketika Adam pertama kali diciptakan? Yesus itu dilahirkan, sehingga Dia tidak mungkin sebagai Tuhan. Menurut definisi penciptaan, memang membutuhkan pencipta. Bagi ciptaan harus memiliki pencipta untuk mewujudkannya. Tuhan tidak mungkin membutuhkan pencipta karena Tuhan adalah pencipta. Jadi ada kontradiksi yang jelas. Belum lagi soalan yang digembar-gemborkan oleh Mikana yang menyatakan bahwasanya Yesus mempunyai roh Allah yang maha kuasa. Tetapi benarkah Allah di dalam Bible Mikana adalah roh? Di dalam Alkitab terjemahan lama tertulis bahwa Allah adalah zat, bukan roh. Tetapi anehnya pada revisi-revisi terjemahan Alkitab selanjutnya, LAI mengganti kata zat tersebut dengan sesuatu yang lain. Kisah Para Rasul 17 nomor 29 Indonesia TL terjemahan lama berbunyi demikian, maka oleh sebab kita dijadikan Allah
tiadalah patut kita menyangkakan zat Allah itu serupa dengan emas atau perak atau batu yang berukir dengan kepandaian dan akal manusia. 1 Timotius 6 nomor 16 Indonesian TL terjemahan lama, yang hanya mempunyai zat yang tiada mati dan mendiami terang yang tiada terhampiri, yang tiada pernah dilihat atau dapat dilihat orang, maka baginyalah kemuliaan dan kuasa yang kekal. Amin. Ibrani 1 nomor 3 Indonesian TL, maka ialah menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah yang kelihatan, serta ia menanggung segala sesuatu dengan firman kuasanya, dan setelah ia membuat pensucian segala dosa, maka duduklah ia di sebelah kanan yang maha besar di dalam ketinggian. Ternyata di dalam Alkitab terjemahan lama tertulis di situ Allah adalah zat, bukan roh, seperti apa yang tadi digaung-gaungkan oleh Mikana.